Selamat siang, Shalom semuanya, Bapak Ibu. Halo. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih untuk kesempatannya ya. Saya dikasih kesempatan untuk sharing firman di Persekutuan CP Suritex dan PT Polamas siang ini. Sebelumnya saya perkenalkan diri secara singkat ya. Jadi nama saya Rani Kristianti. Saya sepupu dari Bapak Susinto yang biasa saya panggil Ko Toto. Yang kemarin beliau minta bisa nggak bantuin bawa sharing gitu di persekutuan ini. Saya berdomisili di Bandung sebenarnya, cuman dari awal tahun ini saya dan suami mau ke Bali karena urusan kerjaan suami. Terus saya berjemaat dan melayani di GGP Shalom di Bandung dan di Bali juga sama di GGP Shalom. Sekian kali ya. Saya sambil izin share screen bahannya. Suara saya jelas ya kedengarannya. Oke, udah muncul ya bahannya. Nah, hari ini saya dikasih tema berserah bukan pasrah ya, karena mungkin berangkat dari kita semua termasuk saya ya di sini kita pasti dihadapkan sama banyak sekali masalah, pergumulan gitu ya, bahkan mungkin bikin kita aduh down banget gimana Tuhan kayaknya udah mentok ini saya harus ngapain lagi gitu ya. Dan pertanyaannya tindakan kita berserah atau pasrah gitu. Nah, sebelum masuk ke materi, kita mau samakan persepsi dulu ya, perbedaan pasrah dan berserah. Karena kalau kita cari di KBBI itu artinya sama, pasrah dan berserah itu sama-sama artinya menyerah, mempercayakan diri atau nasib kita pada seseorang. Tapi untuk konteks siang hari ini, perbedaan pasrah sama berserah itu, pasrah itu kita lebih cenderung ke give up gitu, menyerah tapi nggak melakukan apa-apa, udah aja ikut arus gitu, udah aja gimana nanti gitu ya. Jadi kayak lebih pasif ya, pasrah lebih negatif gitu. Kalau berserah itu walaupun kita nggak tahu endingnya kayak gimana, kita tetap melakukan yang terbaik, kita tetap melakukan sesuatu dan kita menyerahkan semuanya sama kuasa yang lebih besar daripada kita. Jadi ini ya konteks yang akan dibahas pada siang hari ini, bedanya pasrah dan berserah. Ya, tapi kita akan lebih banyak bahasnya soal berserah ya, menurut firman Tuhan seperti apa nih? Kalau dalam istilah pertempuran, menyerah itu bukan kata yang asing ya. Jadi menyerahkan itu artinya pihak yang kalah meletakkan senjata mereka dan pemenangnya mengambil kendali sejak saat itu. Ya, nah konsep menyerah kepada Tuhan itu kurang lebih bekerja dengan cara yang sama. Ya, dan kita mau siang ini belajar menurut firman Tuhan seperti apa? Karena firman Tuhan adalah pegangan kita, ya, pedoman hidup kita. Jadi kita perlu ngerti nih, kalau yang dikatakan sama firman Tuhan itu soal berserah sama Tuhan tuh seperti apa sih? Kita mau belajar dari dua ayat aja siang hari ini, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Walaupun banyak ya ayat soal surrender to God, submit to God gitu ya, berserah, tunduk sama Tuhan, tapi kita mau ambil aja cukup dari dua ayat siang hari ini. Gimana sih konsep berserah total menurut Amsal 3 ayat 5 sampai 6? Boleh langsung baca aja ya di layar, nggak usah buka handphone, saya udah taruh. Amsal 3 ayat 5 sampai 6, ayat yang sudah tidak asing ya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Nah, ada tiga poin yang akan kita belajar nih dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6 soal berserah total tuh seperti apa sih gitu. Langsung yang pertama dari ayat 5. Ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Trust in the Lord with all your heart. Jadi yang pertama, berserah total itu seperti apa sih? Berserah total itu kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hati. Ya, sebelumnya saya ngomong dulu ya, tiga poin ini sebenarnya poin yang sangat basic ya, yang ketika kita percaya Tuhan, kita pasti udah harus ngerti ini tiga poin ini. Poin yang sangat basic, tapi
kita siang ini mau merendahkan diri kita ya untuk kita diingatkan lagi nih lebih dalam soal poin basic ini. Yang pertama tadi, trust in the Lord with all your heart. Saya penggal-penggal ya per beberapa kata. Trust in, percaya di dalam. Di dalam itu kan menunjukkan tempat di mana kita harus mempercayakan diri kita. Kita harus menaruh percaya kita di dalam apa sih? Kelanjutannya, in the Lord ya. Pastinya the Lord satu-satunya Allah yang kita sembah. Allah yang ada di Alkitab ya. Bukan Allah-Allah yang lain di luar sana. Tapi kita menaruh percaya kita di dalam Allah yang kita sembah. Allah yang ada di Alkitab, di firman Tuhan. Kemudian eh, biasanya ya kadang ya kita suka naruh percaya kita tuh di harta kita ya. Kalau kita punya harta banyak, saya ngerasa secure nih, aman lah ya gitu. Atau kita menaruh percaya kita sama keluarga kita, mereka yang taking care of kita gitu ya. Enggak, itu hal yang salah. Kita harus taruh percaya kita, mempercayakan diri kita satu-satunya kepada Allah ya. Kemudian kalau di versi AMP itu dia bagus sih ditambahin trust confidently in the Lord. Jadi kita percayanya itu dengan confident, dengan pede, dengan yakin, gak ada keraguan sama sekali ya. Trust confidently in the Lord. Dan belakangnya ditambahin lagi untuk semakin kuat itu artinya with all your heart, dengan segenap hati kita. Ya, kalau kita ngomong I love my family with all my heart, berarti kan saya mengasihi keluarga saya dengan seluruh hati saya, dengan seluruh yang saya punya. Nah, with all your heart itu artinya strong banget ya, very strongly gitu, dengan total kita punya gitu. Sekarang pertanyaannya, sudahkah kita benar percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita? Atau kita masih mempercayai diri kita itu sama yang kita punya, harta kita, keluarga kita, gitu, atau bahkan mempercayakan diri kita sama diri kita sendiri, gitu. Nah, hari ini kita diingetin untuk mempercayakan, menaruh percaya kita itu di dalam Tuhan dan dengan segenap hati. Ya, ada sebenarnya banyak ayat di Alkitab yang bisa menjadi landasan kita untuk percaya sama Tuhan. Salah satunya di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini sangat sering sekali ya dibahas ayat ini gitu. Tapi kita perlu tahu konteksnya nih. Pada zaman itu, ketika ayat ini ditulis, apa sih yang lagi terjadi pada saat itu? Jadi ini kan Nabi Yeremia yang menulis. Waktu itu kondisinya Israel sedang dalam pembuangan di Babel. Berarti kondisi bangsa Israel menyedihkan sekali ya, kayaknya buruk sekali gitu ya, karena mereka lagi ngalamin pembuangan di Babel. Dan Yeremia nulis surat kepada Israel untuk menguatkan mereka. Salah satunya ini, gitu. Yeremia bilang, Tuhan tuh mengatakan gitu ya, kalau aku tahu rancangan-rancangan apa yang ada padaku, itu adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi sekalipun bangsa Israel posisinya lagi di lembah kelam ya waktu itu gitu, walaupun salah mereka sendiri ya, tegar tengkuk gitu. Sekalipun hal yang sangat buruk lagi terjadi ke bangsa Israel, Tuhan bilang ini tuh rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada bangsa Israel hari depan yang penuh harapan. Mungkin kita di sini sekarang ngalamin pergumulan yang beda-beda ya. Mungkin ada yang sampai separah bangsa Israel gitu ya kondisinya, yang bikin kayaknya hancur banget gitu hidupnya gitu. Ingat, yang Tuhan buat itu pasti rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Ya, dan nanti di hari depan untuk kita ada masa depan yang penuh harapan. Nah, biarlah ayat ini jadi apa ya, dasar untuk kita bisa semakin percaya nih sama Tuhan. Percaya Tuhan tahu yang terbaik. Percaya kalau Allah adalah pemilik hidup kita dan Dia yang akan mengarahkan kita menuju jalan yang terbaik.
Nah, ini yang pertama soal berserah total itu adalah kita percaya sama Tuhan dengan segenap hati kita. Lanjut, poin yang kedua, berserah total itu seperti apa? Lanjutannya ya di ayat 5, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi yang kedua, berserah total itu artinya kita tidak mengandalkan pengertian kita, kepintaran kita. Kita nggak mengandalkan diri sendiri. Yang perlu kita ingat selalu ya, pengertian manusia itu terbatas dan mudah salah. Sekalipun orangnya pintar ya, udah kuliah sampai S3 gitu ya, tetap sepintar-pintarnya manusia tetap pengertiannya itu terbatas kalau dibandingkan sama Tuhan dan mudah salah. Efesus 4 ayat 18 bilang, ini soal manusia yang nggak kenal Tuhan ya. Pengertiannya itu gelap, jauh dari Tuhan, dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati. Jadi pengertian manusia itu ya balik lagi gelap, terbatas, mudah salah. Terus kecenderungannya lagi ya manusia tuh kayaknya menganggap bisalah cari jalan keluar sendiri gitu ya. Kayaknya bisa deh dengan saya mikir-mikir gini, apalagi yang mungkin kita udah punya pengalaman banyak gitu ya selama kehidupan. Nah, saya udah bisa lewatin dari masalah, masalah sampai masalah gede, kayaknya ini juga bisa lah lewat gitu ya. Jadi tanpa minta pertolongan Tuhan ya, kadang manusia suka lupa ya. Kayak contohnya saya gitu, waktu dulu pernah kerja kan, saya sempat kerja jadi accounting di satu perusahaan sepatu. Waktu itu saya lagi ada masalah kayak kalau nggak salah soal faktur pajak, saya lupa ya, udah lama banget. Itu bikin stres banget, kepikiran sampai bulan itu saya hide 2 kali ya, saking stresnya, saking kepikirannya gitu. Terus sudah saya ya, biasa pulang ke rumah cerita kan sama suami. Terus pas waktu itu main ke rumah mama. Mama, kan saya cerita dong ke mama lagi ada masalah problem gini di kantor. Walaupun mama nggak ngerti, mama cuma ngomong gini, udah minta tolong belum sama Tuhan? Di situ saya langsung dek. Oh iya ya, maksudnya saya selama ini nyari-nyari sendiri harus beresin, minta tolong konsultan pajak gitu ya. Pokoknya segala macam cara dicoba. Tapi saya lupa untuk minta tolong sama Tuhan. Di momen itu saya langsung minta ampun dan saya berdoa secara singkat karena masih ngobrol kan sama mama. Tuhan tolong untuk masalah di kantor ini gitu. Udah aja saya pulang dan besok saya ke kantor. Puji Tuhan di hari itu urusan itu beres seketika. Padahal sebelum-sebelumnya kayak pusing nggak tahu harus gimana gitu ya. Puji Tuhan banget eh beres seketika gitu. Jadi semudah itu kita tuh diberesin masalahnya sama Tuhan. Yeremia 29 ayat 13 bilang, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Ya, jadi sebenarnya pertolongan Tuhan tuh sesimpel itu gitu, sesimpel kita minta, kita mencari Tuhan, dan kita akan menemukan Tuhan. Tapi ingat ya, balik lagi, nggak semua problem itu secepat yang tadi saya ceritakan ya. Mungkin ada yang sudah berdoa 1 minggu, sudah berdoa 3 bulan, bahkan 1 tahun belum Tuhan kasih jawaban gitu ya. 5 tahun baru Tuhan kasih jawaban. Percayalah itu waktu yang terbaik. Ingat karena tadi Tuhan sudah merancangkan damai sejahtera buat kita, bukan rancangan kecelakaan. Terus satu ayat juga yang mengingatkan kita ya pertolongan Tuhan. Mazmur 124 ayat 8, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ingat pertolongan kita dalam nama Tuhan, bukan di harta kita, bukan di teman-teman kita, bukan di keluarga kita, tapi hanya di dalam nama Tuhan. Itu poin kedua soal berserah total. Dan yang ketiga, berserah total menurut apa? Yaitu kita mengakui dia dalam segala laku kita. Mengakui ini maksudnya kita benar dan mengakui dengan mulut kita, dengan hati kita, ada kuasa, ada otoritas yang lebih besar daripada kita, yaitu Allah. Ya, practicalnya kita mengakui Allah itu sebagai Tuhan kita malah sebagai pemilik hidup kita dan hidup kita harus turut dengan kehendaknya. Ya. Kemudian di belakangnya ditambahin kan dalam segala lakumu, in all your ways.
kita mengakui Tuhan tuh nggak cuman ketika kita lagi dalam masalah, baru kita berseru sama Tuhan. Tuhan, Engkau Maha Besar, Engkau menolong saya. Nggak cuma waktu masalah aja. Atau kita ibadah persekutuan doang, kita baru mengakui Tuhan. Enggak. Tapi di sini disebutkan dalam segala laku in all your ways. Balik baik itu kita lagi private sendiri, nggak ada yang lihat. Kita mengakui Tuhan. Baik itu secara publik, kita lagi bersama teman-teman kita lagi di marketplace lah intinya. Kita mengakui Tuhan. Baik itu kita di gereja, baik itu kita lagi nggak ada urusan sama gereja gitu ya. Kita tetap mengakui Tuhan. Intinya dalam setiap perilaku kita, tindakan kita dari kita bangun pagi sampai tidur, malamnya istirahat, kita tuh merefleksikan kalau Tuhanlah yang ngedirect hidup kita. Nah, ini artinya dia dalam segala laku. Kunci dari tiga hal tadi itu adalah kita punya hubungan yang erat dengannya. Kayak kita bestie lah. Kalau punya bestie itu kan eh, tapi dari nggak kenal, betul nggak sih? Dari nggak kenal, lama berkomunikasi, kita tahu dia nggak suka apa, dia orangnya seperti apa sih, terus gimana cara menyenangkan dia gitu ya. Kita kan jadi tahu ya lewat komunikasi dan proses pendekatan itu gitu. Sampai mungkin orang itu nggak mau pengen dia apa atau apa yang dia rasakan, kita tahu. Tuh. Nah, ini kan hubungan kita sama dia. Ya, kita harus punya hubungan yang erat untuk kita tuh ngerti Tuhan ini tuh seperti apa sih sosoknya ya gitu. Atau apa sih hal-hal yang nggak berkenan nih di mata Tuhan, atau gimana cara saya menyenangkan, itu kita dapetin dari hubungan yang erat. Dan ketika kita punya hubungan yang erat, kita dimampukan untuk bisa total kepada dia. Ya. Ini ada tambahan di ayat 6 tadi, kan ada resultnya ya, ternyata ada hasil nih Tuhan janjikan kalau kita melakukan tiga perkara, tidak bersandar dan mengakui Tuhan. Ya, soalnya dia akan meluruskan, jadi jalan gitu. Jalan kita akan diluruskan Tuhan yang endingnya bukan sesuai rencana kita ya, balik lagi, tapi endingnya sesuai apa yang Tuhan kehendak. Ya, jadi Tuhan akan bikin kita sukses, akan mampuin kita melewati setiap hambatan, rintangan, masalah yang mengizinkan terjadi dalam hidup kita untuk menuju ke rencananya Tuhan ya, ingat ya, bukan rencananya kita. Nah, ini resultnya. Jadi berserah itu adalah daily action yang harus kita lakukan terus-menerus. Kan tadi namanya juga proses ya. Kita semakin punya hubungan yang erat sama Tuhan, berserah ini adalah proses terus-menerus yang harus dilakukan setiap hari. Seperti halnya disiplin, kita juga harus belajar terus untuk menyerahkan semuanya sama Tuhan. Karena setiap hari pasti aja ada sesuatu yang entah masalah, pergumulan, atau sesuatu yang menghinggapi pikiran kita gitu. Kayak misalnya ketakutan, kekhawatiran, keraguan itu. Aduh, di sini lagi banyak tagihan. Aduh, gimana ya saya belum punya jodoh gitu. Aduh, kayaknya banyak banget gitu ya yang menghinggapi pikiran kita. Jangan sampai itu terlalu memenuhi pikiran kita sampai kita nggak punya space buat Tuhan tuh bekerja di dalam kita. Hati-hati ya. Jadi kita serahkan itu semua sama Tuhan termasuk kekhawatiran kita dan semuanya. Surrender to God itu adalah lifestyle yang perlu kita lakukan setiap hari. Sekarang pertanyaan selanjutnya, sudahkah? Tadi kan udah dikasih tips ya, berserah total itu apa sih menurut Amsal? Sekarang pertanyaan selanjutnya, sudahkah kita menyerahkan seluruh area dalam kehidupan kita? Ya, pertanyaannya, sudahkah? Tapi areanya apa aja sih yang harus kita lakukan sama Tuhan? Gak kebayang gitu ya. Nah, saya kasih 5 hal di sini dari ya sebenarnya sekian banyak ya, karena semua area hidup kita serahkan sama Tuhan. Cuma di sini saya kasih 5 aja nih. Apa saja yang perlu nih kita serahkan sama Tuhan? Yang pertama, kontrol. Kontrol.
biasanya manusia pengen kontrol hidupnya sendiri ya. Karena kita biasanya punya plan dari A sampai Z, nggak mau tahu pokoknya dalam kehidupan ini harus berjalan sesuai plan saya. Terus saya pokoknya nyiapin sedetail mungkin harus sesuai sama plan saya. Kan ada beberapa orang gitu ya, ada juga yang mengalir gitu kan. Nah, biasanya ini agak susah untuk kita serahkan sama Tuhan gitu ya. Nah, diingetin lagi nih siang hari ini, Tuhan yang pegang kontrol atas hidup. Karena tadi Tuhan pencipta semuanya, Tuhan juga yang menciptakan kita. Berarti ya kita punyanya Tuhan kan, dan kita biarkan Dia yang mengontrol hidup kita. Ya, memang melepaskan kontrol ini kemungkinan akan jadi hal yang sulit, tapi percayalah ketika kita bisa melepaskan kontrol itu, akan ada damai sejahtera dan sukacita yang mengisi pikiran dan hati kita. Karena di momen kita menyerahkan kontrol itu sama Tuhan, itu berarti kita percaya God is in control. Jadi kita ada damai sejahtera, sukacita gitu ya. Ini ada satu ayat yang bisa jadi pegangan kita juga ya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, yang mau saya highlight di sini, karena memang semua part di Roma 8 ayat 28 ini penting sih. Cuman yang saya highlight di sini turut bekerja. Maksudnya turut bekerja. Apakah kita udah jelas kan kontrol atas hidup kita semua sama Tuhan? Udah gimana Tuhan? Terus kita nggak doing nothing gitu ya. Kita nggak melakukan apa-apa. Bukan begitu artinya. Kalau yang namanya turut bekerja, berarti kitanya juga bekerja, maka Allah turut bekerja bareng kita. Ya, jadi bukan berarti kita menyerahkan semuanya, terus kita udah nggak ngapa-ngapain gitu. Enggak, kita harus harus bekerja dan Allah nanti akan turut bekerja bareng kita dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu syaratnya ya, bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, mungkin di sini nih, di sini ada yang lagi ngalamin pergumulan, lagi sakit berat, atau anggota keluarga yang diizinkan Tuhan tiba-tiba kena penyakit berat gitu ya. Ingat, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ya, kebaikan nggak melulu soal kesembuhan. Kalau dalam konteks penyakit ini ya, nggak melulu soal kesembuhan. Ya, bisa jadi kebaikan yang Tuhan maksudkan itu bikin hubungan keluarga lebih dekat karena mungkin tadinya keluarganya saling cuek, nggak care satu sama lain gitu ya. Ternyata dengan Tuhan izinkan satu anggota keluarga sakit, kita bisa jadi lebih care. Hubungan keluarga kita lebih kebentuk, lebih bonding gitu. Nah, itu kebaikan kan yang Tuhan siapkan gitu untuk kita. Kemudian kebaikan tersebut bisa jadi hidup kita itu jadi kesaksian untuk keluarga-keluarga di luar sana yang ngalamin hal serupa. Kita bisa menguatkan mereka dengan kejadian yang tadi Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Atau bahkan kebaikan yang Tuhan siapkan ini bisa jadi kematian orang yang tersayang. Bisa jadi itu adalah kebaikan yang Tuhan siapkan buat kita. Mungkin kita nggak langsung ngerti gitu ya, Tuhan panggil pulang suami kita, istri kita gitu, atau orang tua kita. Mungkin kita nggak langsung ngerti ini maksud Tuhan apa sih, baik di belah mananya gitu kan. Tapi mungkin Tuhan akan tunjukkan sama kita 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, atau bahkan dalam jangka waktu yang lama gitu ya. Kita percaya aja pokoknya Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia. Ya, saya menikah sudah 8 tahun dan saya belum karuniai anak sampai sekarang. Ya, memang 2 sampai 3 tahun pertama itu sangat berat lah ya, karena kan biasa planning manusia itu kan menikah, punya anak, kan template-nya seperti itu gitu ya. Jadi kan kita juga ya ada gitu keinginan, tapi ya itu kita serahkan kontrol gitu, karena kita
beda pasti sama rencana Tuhan ya. Mungkin memang tahun-tahun awal itu berat buat kita, tapi di tahun keempat, tahun kelima selanjutnya kita berdua lihat kebaikan yang Tuhan maksudkan gitu di ayat Roma 8 ayat 28 ini gitu. Kayak misalnya eh, saya jadi punya banyak waktu untuk anak-anak rohani saya Tuhan titip gitu. Mereka kan udah seperti anak saya sendiri juga gitu kan. Atau kita berdua bisa melakukan banyak hal gitu ya. Hal-hal baru, melayani gitu. Termasuk sekarang pindah ke Bali itu adalah sebuah kebaikan yang Tuhan tunjukkan gitu ya. Jadi mungkin menurut mata manusia mengecewakan ya yang kita hadepin gitu ya, pertemuan kita hadepin, tapi itu untuk kebaikan ya buat kita. Itu yang pertama yang harus kita serahkan kontrol atas hidup kita. Ya, sudahkah kita menyerahkan kekhawatiran kita sama Tuhan? Di sini pasti saya yakin semua pernah ya. Namanya juga manusia ya, manusiawi. Karena khawatir juga itu survival instinct sih ya, refleksnya manusia gitu. Tapi ini hati-hati kalau kita terlalu terlarut sama kekhawatiran yang destruktif. Kenapa saya bilang destruktif? Karena ada beberapa kekhawatiran yang bikin kita jadi lebih produktif, bikin kita jadi lebih apa ya, prepare gitu segala macam biar kekhawatiran ini nggak terjadi. Itu ya, itu kan bagus ya. Tapi cenderungnya banyak kekhawatiran yang destruktif yang mengganggu sekali pikiran kita sampai kita nggak bisa berbuat apa-apa, paralyze aja gitu karena kita terlalu khawatir, terlalu mikirin itu. Nah, hati-hati kita serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Filipi 4 ayat 6 ini ngingetin kita loh soal kekhawatiran. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kalau kita kepikiran apa, kita ada permohonan apa, yang ngomong langsung sama Tuhan gitu. Dengan disertai ucapan syukur ya. Jadi kita bersyukur nih pagi-pagi kita masih dikasih kesempatan untuk bangun. Itu tuh berkat Tuhan juga loh gitu. Kita masih dikasih kesempatan untuk bernafas. Untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit yang perlu tabung oksigen itu bayar loh tabung oksigennya. Kita dapat secara free dari Tuhan. Itu anugerah yang perlu kita syukuri. Kita masih dikasih kesempatan untuk bekerja. Kita dikasih keluarga yang menyayangi kita. Kita masih diizinkan Tuhan mengalami masalah yang membentuk kita. Kita harus bersyukur akan semua itu. Ya, jadi kalau muncul nih kekhawatiran di diri kita, langsung kita serahkan sama Tuhan. Karena hati-hati ya dari pikiran itu biasanya ngaruh ke badan gitu. Bisa jadi sampai sakit gitu, sampai drop. Karena saya pernah masuk rumah sakit karena diagnosa dokter itu GERD ya tahun 2019. Di samping pola makan dan pola hidup, kata dokternya sumbang sih terbesar adalah saya banyak pikiran gitu. Jadi kalau ada apa-apa dipikirin, terus saya baru ngeh gitu ketika saya sakit memang ya Tuhan bekerja luar biasa sih ya lewat saya sakit walaupun itu menderita sekali ya sampai sesak nafas gitu aduh tapi Tuhan menyatakan dan mengingatkan saya oh ternyata saya tuh orangnya kekhawatiran ya dikit-dikit dipikirin gitu ya dikit-dikit dipikirin terus saya tuh terlalu apa ya pengen segalanya tuh berjalan sesuai yang sudah saya rencanakan gitu. Dan di momen saya sakit itu saya diingetin sama Tuhan. Dan puji Tuhan saya dapat dokternya juga yang Kristen. Dia ngingetin coba pelan-pelan lepasin kekhawatiran, belajar lebih rileks. Nggak semua bisa kita kontrol, kata dokternya. Betul juga gitu. Nggak semua hal bisa kita kontrol, ya kita serahkan kekhawatiran itu sama Tuhan. Nah ini yang kedua yang perlu kita serahkan sama Tuhan, kekhawatiran. Kemudian selanjutnya, sudahkah kita menyerahkan relationship kita sama Tuhan? Relationship kita dengan sesama ya, termasuk keluarga kita, orang-orang tersayang kita, rekan bisnis kita, teman-teman kita. Sudahkah kita menyerahkan relationship kita sama Tuhan? Ketika kita menyerahkan relationship kita, orang-orang tersayang kita sama Tuhan, berarti kita tuh menyatakan kita percaya kalau Tuhan yang akan taking care of them.
ya. Tapi di sini tolong jangan dimaknai ya kita serahin relationship, serahin orang-orang tersayang ke Tuhan ya udah itu tanggung jawab Tuhan. Saya nggak perlu melakukan apa-apa lagi deh. Toh Tuhan yang jaga enggak seperti itu. Kayak misalnya kepala keluarga ya lakukan tugas sebagai kepala keluarga gitu untuk bekerja, memenuhi kebutuhan keluarga gitu. Jadi kita tetap melakukan yang terbaik gitu ya dalam relationship kita dan kita serahkan semuanya sama Tuhan. Kemudian yang terakhir, sorry, yang keempat, financial. Financial kita. Sudahkah kita menyerahkan financial kita sama Tuhan? Ya, ya financial ini kadang-kadang jadi ini ya bumerang juga sih buat kita karena kita butuh uang ya, tapi kadang-kadang suka jadi berhala juga sama buat kita gitu ya. Atau kadang juga karena kita udah berjerih lelah nih ngasih eh, apa ya kita berjerih lelah mencari uang sehingga kita mikir oh ini uang saya ini hak saya toh saya yang udah bekerja keras gitu ya untuk uang ini jadi gimana saya mau pakai buat apa juga nah itu hati-hati itu pemikiran yang kurang tepat ya kita harus sadar semua yang kita punya termasuk pekerjaan termasuk kesehatan untuk kita bisa bekerja termasuk berkat yang Tuhan kasih itu semua punya Tuhan dan kita hanyalah pengelola hanyalah penata layanan jadi kita perlu menyerahkan aspek finansial ini ke Tuhan. Kita perlu minta hikmat Tuhan gimana untuk saya mengatur keuangan saya bisa lebih bijak. Kalau kita dapat berkat lebih dari Tuhan juga kita mengucap syukur pastinya. Tapi kita tanya sama Tuhan, Tuhan uangnya harus dipakai untuk apa ya? Untuk investasi saya, untuk anak-anak saya, dana pendidikan saya, anak-anak saya, atau saya harus membantu seseorang ini gitu. Nah, kita perlu tanya, kita perlu serahkan aspek finansial ini sama Tuhan. Ibrani 13 ayat 5, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah ini reminder ya, jangan jadi hamba uang dan cukupkan dengan apa yang kita punya, karena Allah telah berfirman, aku tidak akan membiarkan engkau dan aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah ini janji Tuhan. Dan yang terakhir yang perlu kita serahkan sama Tuhan adalah future kita ya. Ada banyak hal di masa depan yang nggak bisa kita prediksi. Memang kita tetap harus ya plan dalam kehidupan ini gitu, menyiapkan segala sesuatunya untuk masa depan. Pasti itu harus dilakukan ya. Tapi ada banyak hal yang di luar kendali kita. Karena balik lagi, rencana kita bukan rencana Tuhan. Ya, mungkin Tuhan menyiapkan sesuatu yang jauh lebih besar untuk kita. Nah, perlu kita serahkan nih masa depan kita sama Tuhan. Matius 6 ayat 34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ya, oke. Jadi balik lagi kalau ditanya berserah atau pasrah, jawabannya pasti berserah sama Tuhan. Tapi berserahnya itu nggak cuma ketika lagi ada masalah, tapi semua aspek kehidupan kita, kita harus serahkan terus-menerus setiap hari, day by day sama Tuhan. Ya, jadi saya remind lagi, ulang lagi sedikit. Berserah total menurut Amsal tadi apa? Kita percaya sama Tuhan, bukan hal lain ya. Dengan segenap hati. Kemudian yang kedua, tidak mengandalkan pemikiran sendiri. Yang ketiga, kita mengakui Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Biarlah firman ini jadi berkat buat kita ya. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat, pimpinan penyertaan Engkau, dan setiap hal yang Engkau izinkan terjadi dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan kami mendengarkan firman pada siang hari ini. Kami mau serahkan setiap anak-anak Engkau yang ada di tempat ini, Tuhan, dengan setiap pergumulan kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Engkau, ya Tuhan. Kami mau serahkan sisa hari kami ke dalam tangan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya serahkan kembali ke Bu Fani. Oke, terima kasih banyak Bu Irani buat firman Tuhannya. Ya, muat